Halo sob, kembali lagi sob di channel saya William Lim 25. Ini bisa dibilang pagi yang cukup cerah tapi tidak terlalu cerah, agak sedikit-sedikit mendung lah. Jadi hari ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 22 kita akan bergerak pulang dari ibu kota Jakarta menuju Medan. Beberapa hari yang lalu saya ke Jakarta, jadi ini udah jalan pulang ya, menggunakan salah satu mobil impian kaula muda. Itu mobil apa pasti teman-teman penasaran. Jangan kemana-mana nih, ini channel yang sangat cukup menarik karena jalan jauh antar pulau, dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera menggunakan mobil yang tidak umum. Mobil apa itu? Terus saksikan. Jadi kan sob, tadi baru saya bilang hari yang cerah, rupanya hujan. Tapi nggak apa-apa, hujan bukan halangan untuk kita untuk mengurungkan niat ya. Tetapi yang bisa dijelaskan saat posisi hujan, ini mobil sangat canggih. Kenapa? Posisi wiper ini, wiper kaca bisa menyesuaikan kecepatannya dengan curah hujan. Jadi kalau misalnya hujannya masih tergolong gerimis, rintik-rintik, wipernya speednya low. Nah, jika tiba-tiba terjadi hujan deras, jadi wipernya ini bisa bergerak menyesuaikan dengan curah hujan. Di mana lagi mau mencari mobil seperti ini, ya kan? Coba. Itu tiketnya gimana? Tiketnya dari aplikasinya 7,5. Kita setoran ke koperasi 78. Terus? Setelah abang mau ngasih berapa jasanya? Berapa bro? Ya udah. Nanti kita KTP-nya pak? KTP, oke. Kita sudah berada di Pelabuhan Merak. Selama perjalanan tadi tidak kita video ya karena fokus untuk berkendara. Jadi setelah kita udah sampai di sini, kita beli tiket dengan calo lah biar dipermudah. STNK nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh. Nanti kita kawal. Ini dia mas. Ya? Hitung dulu ya. Ya apa hitung dulu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. Ya? Iya. Nanti itu Oke, kan? kita kawal ya. Ya oke, boleh lanjut lah nih. Berarti dari depan sini ya? Iya, nanti kita kawal. Oke. Tunggu aja nggak Udah. apa-apa di bawah. Ya. William Lim 25. Coba lihat. Jadi ini nomor teleponnya udah kita simpen lah. Suatu hari kita mau nyebrang lagi tinggal hubungin aja ya. Kalau misal lebaran kan macet nanti. Iya. Ituin jalur. Siap. Nanti nomor telepon Mas Rian kita share nih di nomor di bawah ini ya. Cukup membantu lah. Kita jalan. Rambutnya Mas Rian keren tuh. Kayak film-film Tiongkok dulu kan. Nah tuh, jambulnya bergerak-gerak. Hong Fei Hong. Road trip menggunakan kendaraan roda 4, dia memiliki keseruan tersendiri ya dibandingkan dengan pesawat. Hal-hal seperti ginilah yang ibaratnya cukup apa? Sini ya? putar balik ya.
Hal-hal seperti ini yang tidak kita dapatkan hiburannya kalau kita naik pesawat kan. Di sebelah situ. bukan Sebelah ada. kiri. Iya. Sebelah kiri, Bro. Mundur. Mundur. Masuk sebelah kiri. Tuh, Maaf, masih ada. Lanjau itu pun salah rupanya. Oh, sini masuk mall rupanya. Iya, kan kita kalau Ancol nggak ada yang tahu. Iya. Kemarin kita trip dari Medan ke Jakarta, apa ya, kita pakai bukan eksekutif ya. Sudah. Itu pakai ekonomi kemarin ya. Oh, sampai di sini saja. Nama YouTube siapa? William Lim 25. Ya. Apa? Nanti saya ketikkan ya. William. Lu dewasa. Suruh mau tamai baru cek apa? Oh iya. Halo sob. Ini tepatnya pukul 10 pagi kita sudah berada di dermaga. Mau masuk ke kapal feri nih. Kita kebetulan ambil tiket yang ekspres. Masa iya sih kita naik mobil ini kita ekonomi, ya kurang cocok lah ibaratnya. Untuk tiket kita dapat di harga 750.000. Cuman karena kita pakai calo ya ada sedikit biaya tambahan, itu tidak masalah. Yang penting prosesnya cepat. Sebab akhir-akhir ini ada ketentuan baru, kurang lebih jarak 5 km sebelum pelabuhan tuh kita udah harus beli tiket. Karena kita tidak up to date, makanya kita melalui calo saja lah. Itu bukan suatu masalah yang besar. Ini penampakan interior dari mobil Mercedes-Benz CLA45S 4MATIC. Jadi dalam Mercedes-Benz 4MATIC itu penggerak seperti all-wheel drive ya, tapi bahasa mereka tuh 4MATIC. Untuk keempat rodanya semua berputar sesuai dengan traksi yang diperlukan, yang udah diatur oleh komputerisasi. Mobil ini cukup canggih, jadi saat kita tikungan, mobil ini sama sekali tidak buang, rodanya gigit semua. Yang paling menarik menurut saya itu tentang kisi AC ya. Dia kisi AC-nya menyerupai turbin pesawat nih. Ada beberapa biji, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk audio steering suite nih sangat banyak tombol ini. Ada tombol untuk entertainment. Layarnya ini menyatu dengan speedometer ya, speedometer digital. Apanya namanya nih bisa diubah-ubah juga nih. Dari radio, media, style. Kita mau rubah seperti ini contoh nih klasik. Nah, dia berubah gitu. Kembali kita mau pakai yang super sport, bisa tampilannya seperti ini. Tapi saya lebih suka yang kedua tadi ya, yang sport saja. Nah, ini lebih umum untuk dilihat lah. Setelah itu pun di bagian kecepatan speedometer bisa diubah juga nih, dibuat tampilan jam. Ya, ini jam berkendara. Ini odometer dan average bahan bakar. Jadi ini sekitar 100 kilo sekitar 7 liter per 100 kilo. Jadi ini mobil irit ya. Tinggal kita bagikan aja nih. 7 liter bagi 100. Berarti sekitar 1:13-an, 14 hampir 15 ya. 15 kilo. 14,5 kilo. Jadi untuk teknologi mobil-mobil sekarang itu irit dan kencang. Kenapa dia bisa irit? Kalau saya lihat sih dia bisa irit karena transmisinya ini 8 percepatan
tidak memerlukan RPM yang tinggi saat kita melaju di kecepatan 120 kilo per jam. Jadi di RPM 2000 mobil ini sudah bisa mencapai kecepatan 135 km per jam. Itulah penyebab kenapa mobil ini bisa irit bahan bakar. Ini kita sudah berada di Pelabuhan Merak karena sudah berjam-jam di dalam mobil Mercedes-Benz CLA 45S one man one engine bareng teman kita Bro Michael nih. Jadi kita mau mudik ke Medan untuk merayakan Imlek. Inilah unit yang akan kita bawa ke Medan, Mercedes-Benz CLA 45S. Mobil ini memiliki cc 2000 cc dengan horsepower 416 horsepower dan dikawinkan dengan transmisi 8 speed DCT. Jadi mobil ini sangat luar biasa, bertenaga dan juga irit bahan bakar. Sebenarnya tadi kita ingin bergerak lebih cepat menuju kemari karena mau ngedrop teman-teman dan lain-lain. Jadi belum sempat sarapan nih. Jadi rencana kita nanti di atas kapal baru membeli sarapan lah buat kita bertiga. Ini masuk ke dalam ya. Pegang aja. Kalau itu asuransinya Pak ya, kalau itu ya. Ya. Mitsubishi Delica. Ups, kenapa? Ada yang jaga ya, anjay. Ini pas main sih nggak mau. Ada yang jagain bah. Wah bayarnya mahal. Oh, jadi terjun lagi nih, jadi panik. Wih kuliah nih nyebrang, Tiamcing juga lah. Tem sepeu, Tiamcing bro. Kurang. Aneh masih col lah ya, kalau kaki itu. Iyalah. Wallahi. Halo sob, jadi sekarang saya sudah berada di dalam kapal Verizin ya. Termasuk tempat yang lumayan nyaman lah karena kita di kapal eksklusif. Ditargetkan mungkin kita sampai di Bakauheni itu sekitar jam 1-an. Nanti kita makan siang dulu di sana baru lanjut perjalanan. Target Palembang sih sepertinya bisa kita tempuh ya, cuman belum tahu kita akan bermalam di Palembang atau di lewat Palembang. Nanti coba kita lihat situasi, kalau memang mendukung
lebih cepat lebih baik lah. Jadi tidak perlu makan waktu terlalu lama kita di jalan. Oke. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Halo sob, akhirnya kita baru selesai makan siang nih di salah satu masakan Padang dekat Bakauheni. Jadi sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Gimana keseruan perjalanan kita? Terus saksikan di channel ini. Bos, kok santai kali bos? Oh iya nih, karena ini kan mobil canggih. Mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi untuk jalan tol highway gini kita tidak perlulah injak-injak pedal gas. Ini kan sudah tahun tinggi. Kalau mobil-mobil tahun lawas ya mungkin ya kaki pegal. Bagus kan gini santai dong kan. Nah, jadi kok misalnya tiba-tiba di depan ada mobil, kita bisa cancel. Nah, nanti terus kalau misalnya kita mau melaju lagi ya hanya naikkan tombol gini doang. Sekarang kita berada di tol Bakauheni menuju ke Palembang. Untuk kaki ya bisa istirahat lah. Cuman kita harus tetap fokus dan memegang setir dengan rapi agar kita juga tidak pusing di dalamnya. Karena ini termasuk jalannya tol tapi sedikit bergelombang. Mantap. Mantap. Kita sudah berada di termasuk pertengahan nih, termasuk pertengahan tol dari Bandar Lampung menuju ke Palembang. Kurang lebih sudah 2 jam nih kita berada di dalam jalan tol. Sekarang berada di rest area untuk sedikit sejenak beristirahat. Akan kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Halo sob, kita sudah bergerak kurang lebih 1 jaman dari rest area yang pertama nih. Kalau dari maps kemungkinan kita sampai Palembang sekitar jam 7 malam ya. Bisa diakui ini drivernya baterai sudah mulai drop ya. Mungkin sebentar lagi akan ganti driver. Sebentar lagi lah, sekitar 20 menitan lagi kita akan ganti driver supaya perjalanan tetap aman dan harus selalu beristirahat kalau sudah merasa sedikit lelah ya. Dari jam 7:30 pagi sampai saat ini jam 4 sore. Kondisi jalanan sih tidak terlalu ramai ya, ini karena jalan lintas menuju ke Palembang banyak mobil truk nih dibandingkan dengan mobil pribadi. Sedan yang seperti kita kemungkinan kayaknya hanya kita sendiri nih, karena yang lain ada beberapa seperti Toyota Innova, Fortuner, Avanza, Wuling ada beberapa. Tapi yang cukup bandel nih mobil Wuling nih, Wuling Convero. Tadi ada tidak sempat kita video ya, plat D Bandung, ngebutnya bukan main. Kita stabil di kecepatan 100 km per jam. Kita disalip Wuling dengan kecepatan kurang lebih 140. Luar biasa itu drivernya. Halo sob, selamat malam. Sekarang kita sudah melewati Palembang. Jadi kita sudah melewati Palembang kurang lebih 1 jaman ya. Jadi kita mau rehat sebentar, mau makan dulu di salah satu tempat makan nih. Terus ikuti keseruan kita dari lintas timur Jakarta Medan dengan mobil Mercedes-Benz CLA 45S AMG. Setelah berminggu-minggu nih udah nggak makan pecel lele nih, akhirnya kita di salah satu kota, jadi di Banyu Asin, Palembang, Sumatera Selatan, makan ayam pecel lele dulu nih bareng teman kita Bro Michael. Jadi setiap daerah yang kita lewati itu gaya bahasanya berbeda ya.
Nah, jadi ini termasuk cukup menarik juga nih. Selamat malam teman-teman. Tepatnya jam 10 lewat 15 atau 20 lah ya.